Presiden Direktur PT Freeport Indonesia atau PT FI Tony Wenas dalam diskusi Kompas Collaboration Forum atau KCF di Jakarta Kamis 4 Juli 2024 mengatakan bakal memproduksi 50 hingga 60 ton emas per tahun mulai 2025. Rencananya sebagian produksi emas akan dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan sebagian lainnya diekspor. Kami akan memproduksi emas nantinya. Jadi mulai tahun 2025 akan ada emas batangan yang kami produksi. Jumlahnya sekitar 50-60 ton per tahun. Dan ini off-takernya sebagian ada sekitar 20 ton akan Antam ya. Tapi ini mungkin Antam perusahaan TBK ya, jadi barangkali nggak untuk dipublikasikan karena mungkin akan mempengaruhi pasar, harus ada disclaimer mengenai ini. Tapi rencananya Antam akan off-take 20 ton. Kita udah bernegosiasi, sudah taruhkan heads of agreement juga dengan Antam, dan memang Antam juga menunjukkan profesionalismenya dalam melakukan deal-deal, walaupun memang kadang-kadang Pak Arya adalah bahwa pengambilan keputusannya memang agak lambat ya. Tapi mungkin ini bukan hanya di satu perusahaan, tapi di perusahaan-perusahaan BUMN yang lainnya akan mengalami hal yang sama. Kolaborasi perusahaan swasta dengan BUMN hangat dibahas dalam KCF dengan tema memacu kolaborasi swasta BUMN dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharto Monoarfa yang hadir juga menyebut, jika kini model kolaborasi swasta BUMN sudah banyak terjadi. Meski kolaborasi swasta dengan BUMN mulai lumrah terjadi, tetapi masih banyak catatan di sana-sini. Hal ini diungkapkan beberapa peserta KCF yang hadir, terutama para pimpinan perusahaan swasta. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Sani Iskandar misalnya menyebut beberapa catatan, yaitu faktor non-teknis yang mendominasi hingga direksi titipan. Itu memang banyak faktor-faktor non-teknis yang memang muncul gitu. Sehingga teman-teman ini sangat susah sekali bergerak gitu. Untuk menentukan harga jual pun susah. Jadi mau jual nanti kemurahan, nanti ujung-ujungnya urusannya sama BPK dan segala macam. Termasuk di dalam komposisi direksi yang ada, itu misalkan ada 5 direksi, itu titipan dari atau penugasan dari yang menugaskan tentunya pemegang saham. Itu kadang-kadang tuh bisa lucu tuh Pak Arya Bima. Artinya tuh kewenangan direktur utamanya sama direkturnya itu bisa berbalikan dalam arti keberanian untuk mengambil keputusan. Karena mungkin si direktur ini yang menugaskan itu levelnya lebih tinggi daripada yang menugaskan si dirutnya. Itu bisa seperti itu. Kemudian susahnya mengambil keputusan itu jelas. Jadi teman-teman direksi BUMN ini setiap harinya nongkrongnya kebanyakan di Kementerian BUMN gitu ya. Daripada kita-kita yang swasta ini yang terus cari market, cari apa dan segala macam. Sebagai penutup, Direktur PT Indofood Sukses Makmur TBK Franciscus Welirang mengkritisi soal kerjasama swasta BUMN di sisi audit dan perusahaan publik. BUMN itu pemegang sahamnya siapa? Negara. Uangnya dari mana? Dari rakyat. Artinya BUMN itu juga hampir semi publik kan? Harusnya BUMN itu, peraturan BUMN itu mengikuti seperti public company. Ternyata tidak. Itu nomor 1. Ya kan? Kedua, ya, yang mengaudit BUMN itu siapa? BPKP atau BPK. Itu internal audit kalau di perusahaan holding. Itu internal audit. Ya, artinya internal audit itu bisa bermain dengan pemegang saham. Harusnya third party audit. Sama seperti perusahaan publik.